Respons, Oxford United usai Marcelino Ferdinand cetak brace bahwa timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi. Timnas Indonesia dipastikan akan menggunakan jersey baru pada saat melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tak lelah terus berlari di lapangan, Kelvin Verdong singgung instruksi khusus Shin Tae-yong. Terima kasih dari netizen Indonesia buat Australia, Bahrain, karma menit 90+6 itu nyata. Respons, Oxford United usai Marcelino Ferdinand cetak brace bahwa timnas Indonesia kalahkan Arab Saudi. Pada pertandingan itu, Marcelino Ferdinand tampil sebagai starter. Ia mencetak 2 gol untuk membawa timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0. Gol pertama Marcelino Ferdinand dicetak pada menit ke-32. Ex-pemain Persebaya itu melesatkan bola terukur dari dalam kotak penalti usai menerima umpan Ragnar Oratmangun. Gol kedua Marcelino Ferdinand dicetak pada menit ke-57. Marcelino menerima umpan Kelvin Verdong, bola lalu ditendang namun terkena kaki pemain Arab Saudi. Bola yang memantul bisa dikuasai lagi oleh Marcelino Ferdinand lalu melepaskan tembakan ke gawang Arab Saudi. Malam penuh bintang di Jakarta, tulis Oxford United dalam Instagram resmi klub. Lino mencetak 2 gol dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi. Sementara itu Marcelino Ferdinand menilai kerja keras tim berpengaruh pada penampilannya. Firasat untuk cetak gol, kayaknya setiap pertandingan saya punya firasat terus, ujar Marcelino Ferdinand kepada awak media. Saya berdoa untuk itu, supaya bisa bermain baik. Kenapa bisa cetak gol? Kerja keras dari tim yang pasti, hal itu sangat berpengaruh buat saya, taktik Coach Shin sangat baik. Yang kami lakukan hari ini hampir sempurna, ujarnya. Timnas Indonesia dipastikan akan menggunakan jersey baru pada saat melawan Australia dan Bahrain dalam laga lanjutan grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian itu disampaikan secara langsung oleh pemilik Erspo, Muhammad Sadat. Sadat mengatakan bahwa Erspo akan melaunching jersey terbaru timnas Indonesia pada Februari tahun 2025. Sebelum launching, Erspo akan meminta saran kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menentukan jenis bahan, model kerah, hingga font. Kata Sadat, kali ini Erspo ingin menampung semua aspirasi dari seluruh masyarakat Indonesia. Nantinya akan ada voting di media sosial yang bisa diikuti oleh semua fans timnas Indonesia untuk menentukan pilihannya. Ya, nanti kami akan launching jersey terbaru pada Februari tahun 2025. Kami akan menggelar acara bernama Pesta Rakyat dan meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia supaya hasilnya bisa lebih baik, kata Sadat kepada awak media termasuk bolasport.com di FX Sudirman, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu tanggal 20 November tahun 2024. Sadat berharap keinginannya untuk menggelar pesta rakyat bisa terlaksana. Sadat juga memastikan bahwa jersey terbaru timnas Indonesia itu bisa dipakai terlebih dahulu melawan Australia. Dijadwalkan, timnas Indonesia akan melawan Australia pada laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tanggal 20 Maret tahun 2025. Sejauh ini, Australia belum menentukan venue pertandingan untuk menjamu timnas Indonesia. Jersey terbaru itu juga akan dipakai saat timnas Indonesia menjamu Bahrain pada laga ke-8 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jersey terbaru ini pertama dipakai pada Maret nanti melawan Australia, kata Sadat. Saya tidak tahu apakah pelatih mau memakai warna merah atau putih. Kami hanya menyiapkan ini secara maksimal saja, kata Sadat menambahkan. Sadat mengatakan, dalam jersey terbaru timnas Indonesia nanti ada logo baru Erspo. Saat ini di jersey timnas Indonesia hanya bertuliskan Erspo. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik dan minta doanya kepada masyarakat Indonesia, kata Sadat. Lebih baik daripada sebelumnya. Itu nanti ada pilihan. Jadi konsepnya dari teman-teman rakyat Indonesia yang ingin berpartisipasi bisa mengikuti polling rencana. Tak lelah terus berlari di lapangan, Kelvin Verdong singgung instruksi khusus Shin Tae-yong. Kelvin Verdong jadi sosok krusial saat timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Selasa malam. Pada laga yang berakhir dengan skor 2-0 tersebut, Verdong terlihat tidak kenal lelah berlari untuk menjaga posisi di sektor kiri. Hasilnya, beberapa percobaan Arab Saudi di sisi kiri seringkali gagal dan tidak berkembang.
Beberapa kali dia juga jadi inisiator saat timnas Indonesia melakukan serangan balik. Kecepatan dan kekuatannya dalam mencuri bola membuat dia sukses mencuri perhatian di laga tersebut. Kelvin Verdong menjelaskan, dia memang menjalankan instruksi Shin Tae-yong. Semua pemain diminta untuk terus menekan agar tim tamu semakin terdesak. Di sisi lain, skuad Garuda harus membuat banyak peluang untuk bisa menciptakan gol di laga tersebut. Karena memang kami diinstruksikan menekan tinggi, membuat banyak peluang, kata Kelvin Verdong. Pemain asal klub NEC Nijmegen mengakui bahwa tugas tersebut tidak membuat dia lelah. Pasalnya, ada puluhan ribu supporter yang hadir dan terus memberikan dukungan. Ini jadi suntikan motivasi bagi semua pemain yang sedang berjuang di lapangan. Fans juga ada di belakang kami, jadi jika Anda bermain bagus, Anda akan memiliki energi, lanjutnya. Ini yang membuat permainan Indonesia bisa lebih efektif di laga tersebut. Organisasi pemain di lapangan juga cukup baik dan chemistry antar pemain terlihat membaik. Ya, jadi saya pikir mereka kehilangan kreativitas di lapangan. Jadi saya pikir kami bermain sangat bagus dengan banyak energi, dengan beberapa peluang langsung, terangnya. Tentunya, Arab Saudi merupakan salah satu tim tangguh di Asia saat ini. Mereka datang dengan kekuatan terbaiknya dan meraih kemenangan tentu bukan hal yang mudah. Di sisi lain, semua pemain Indonesia sudah memberikan kemampuan terbaiknya di lapangan dan sukses mendapatkan hasil maksimal. Tetapi mereka Arab Saudi tim yang bagus, mereka punya segalanya, mereka punya pemain-pemain kuat. Pemain dengan teknik mumpuni dan mereka juga punya pelatih yang sangat bagus. Jadi saya pikir Saudi bisa lolos ke babak selanjutnya, begitu juga Australia. Ini grup yang berat jadi semua tim bisa mengerahkan segalanya, tutupnya. Terima kasih dari netizen Indonesia buat Australia, Bahrain, karma menit 90+6 itu nyata. Saat timnas Indonesia menang 2-0 atas timnas Arab Saudi. Kemenangan di depan mata timnas Bahrain dibuyarkan oleh timnas Australia. Bahrain ditahan imbang 2-2. Ibarat sebuah karma bagi Bahrain, gol balasan Australia itu lahir di menit-menit akhir pertandingan. Sempat tertinggal oleh gol cepat Kusini Yengi di menit 1, Bahrain berbalik memimpin melalui 2 gol Mahdi Abdul Jabbar menit 75 dan 77. Namun, kemenangan Bahrain dibuyarkan oleh Yengi dengan gol kedua yang dicetaknya pada menit 90+6. Beberapa waktu lalu, Bahrain melakukan ini kepada Indonesia di kandang mereka. Waktu itu, Indonesia gagal menang gara-gara gol kontroversial Bahrain di menit 90+9. Kali ini, di tempat yang sama, Australia membuat Bahrain merasakan apa yang dirasakan oleh skuad Garuda. Pertandingan Bahrain vs Indonesia di Bahrain National Stadium yang dipimpin wasit Ahmed Al-Kaf asal Oman tersebut berakhir dengan skor 2-2. 2 gol skuad Garuda dicetak oleh Ragnar Oratmangun pada menit 45+3 dan Rafael Struijk menit 74. 2 gol Bahrain diborong oleh Mohamed Marhun di menit 15 dan 90+9. Gol kedua Marhun terbilang kontroversial. Sebab, gol itu tercipta di menit ke-9 tambahan waktu babak kedua, sementara ofisial pertandingan hanya memberikan tambahan waktu 6 menit. Bahrain yang unggul 2-1 sampai injury time harus rela kehilangan kemenangan. Gol balasan Australia yang tercipta di menit 90+6 membuat skor akhir menjadi 2-2. Drama ini seakan mengingatkan Bahrain bagaimana rasanya harapan buyar di menit-menit akhir pertandingan. Kekecewaan Indonesia seolah dibalaskan oleh Australia. Netizen Indonesia pun beramai-ramai menanggapi hasil laga Bahrain vs Australia itu.